Mereka kemudian melakukan dialog dengan baginda Rasul, bertanya tentang Isa, ya. Sempat tertunda jawabannya oleh Nabi karena Nabi menunggu wahyu. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 59 sampai 61, ya. Dan terakhirnya mereka minta melakukan mubahalah. Ya, mubahalah siapa yang benar? Ya, apakah Rasulullah atau Isa atau agama Nasrani? Diiyakan oleh Rasulullah SAW, ya, tapi begitu mereka siap bermubahalah, akhirnya mereka ngaku kalah, ya, ngaku duluan, ya, kami pasrah, apapun yang kau minta dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, kita masih di program Belajar Sirah An-Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni. Pada video sebelumnya kita bahas bagaimana Abu Bakar Siddiq menunaikan ibadah haji lebih dulu dari Rasulullah SAW setahun sebelumnya. Dan setelah itu, seperti sampaikan sebelumnya, An-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Demikian judul bab yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pun ya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya, pada fase 2 tahun sebelum Nabi wafat. Tahun ke-9 akhir, ya, tahun ke-10, ya, sampai jelang Nabi meninggal dunia, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, dalam kitabnya Al-Mubarakfuri menyebutkan, ya, di sini ada paling tidak ada 15 atau 16 utusan, ya, dari berbagai kabilah yang dikirim oleh mereka untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Ya. Antara lain dikisahkan ada utusan dari kabilah Abdul Qais, ya. Ini kabilah pernah 2 kali mengirimkan utusan kepada baginda Rasul, ya. Yang pertama setelah perang Khandaq kalau tidak salah, atau sebelumnya, ya, di tahun ke-5 Hijriyahan, ya. Jadi ada seorang laki-laki bernama Munkid bin Hayyan datang ke Madinah, ya, membawa barang dagangan dan kemudian dia masuk Islam, ya. Dan kemudian diberikan surat atau tanda oleh Rasulullah SAW, ya, dan dia kembali ke kaumnya mengajak mereka masuk Islam. Nah, di tahun ke-9 Hijriah ini, ya, dia mengajak kaumnya dan mereka pun datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang luar biasa dari satu orang, walaupun proses sampai 4 atau 5 tahun, tapi ini bermanfaat. Ini dari satu orang, lalu kemudian setelah itu dia datang, ya, bersama kaumnya 13 atau 14 orang menemui Rasulullah, ya, bersama-sama dari kabilah utusan Abdul Qais. Kemudian yang kedua ada utusan dari kabilah Bani Dausi. Dari kabilah ini kita kenal seorang anak muda, pimpinan kabilahnya namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Teman-teman bisa cek beberapa video sebelumnya tentang sosok ini, ya. Di mana dia masuk Islam di awal-awal dakwah, ya, ketika Nabi masih berada di Mekah, lalu kemudian dia kembali ke kaumnya, kabilahnya, dan mengajak mereka, menyeru mereka masuk Islam. Dan akhirnya di awal tahun ke-7 Hijriah, ya, dia waktu itu Nabi sedang berada di Khaybar, dikisahkan, ya, At-Tufail bin Amr ini, ya, bersama dengan kaumnya memeluk Islam. Ada riwayat mengatakannya sampai 70 atau 80 kakak, ya, keluarga beramai-ramai, berbondong-bondong masuk Islam. Utusan Farwah bin Amr al-Juzami ini juga seorang komandan pasukan perang Arab, ya, yang berada di bawah kendali, ya, Romawi, ya. Nah, jadi waktu itu dia tunduk di bawah kekuasaan bangsa Romawi, ya, tinggal di daerah Mu'an, di daerah Mu'an. Dan setelah terjadinya perang Mu'tah dan melihat kepahlawanan kaum muslimin pada waktu itu, ya, Farwah bin Amr al-Juzami ini memeluk Islam. Namun keislamannya ini belakang diketahui oleh orang-orang Romawi, maka dia pun ditangkap, ya,
dan kemudian beberapa orang meriwayatkan ya karena dipertahan dengan keislamannya ya dan dia pun dibunuh ya. Nah, nanti ada lanjutannya kisah dibunuhnya Farwah ini ada hubungan dengan diutusnya Usama bin Zaid jelang Nabi meninggal dunia. Nanti kita akan ceritakan ya, apa yang lakukan Nabi jelang wafat. Yang utusan berikutnya utusan dari As-Suda namanya ya. Utusan ini datang sepulang Rasulullah dari Ji'rana ya, Fathu Makkah dan kemudian Nabi melaksanakan umrah Ji'rana dan beliau ya waktu itu ya menyiapkan satuan pasukan ya sekitar 400 muslimin untuk memerintahkan agar pergi ke Yaman dan bertemu dengan Bani Suda. Selagi para utusan muslim ini berada di celah-celah bukit, ya, maka pimpinan mereka mengetahui namanya Ziyad bin Al-Haris Sudai, ya, dan dia pun ya mewakili orang-orangnya untuk menghadap baginda Rasul dan menyatakan diri masuk Islam sak rombongan. Maka Nabi ya menarik kembali pasukannya tadi dan tidak jadi memerangi mereka ya. Bahkan dikabarkan setelah Haji Wada ya itu dia membawa 100 orang ya, peserta ikut haji bersama Rasul SAW. Ada lagi Ka'ab bin Zuhair bin Abu Salma, ini dari keluarga yang terkenal ya, dulu dia memusuhi baginda Rasul SAW ya. Setelah Rasul pulang dari Taif ya, dari perang Taif setelah Fathu Makkah ya, Ka'ab bin Zuhair ini dikirimi surat oleh saudaranya Bujair bin Zuhair yang isinya bahwa Rasulullah berada di Mekah ya, dan kemudian memenangkan peperangan. Pada akhirnya ya, dia datang bersama dengan keluarganya ya, dan kemudian bersama dengan family-familinya memeluk Islam ya. Ada utusan dari Uzrah ya, ini datang menghadap baginda Rasul di bulan Safar ya, tahun ke-9 Hijriah sebelum baginda Rasul ke Tabuk ya. Ada 12 orang berangkat ya, dipimpin oleh Hamzah bin Nu'man ya, jubir mereka, dan mereka mengatakan kami dari kabilah Bani Azra ya, yang masih ada hubungan darah dengan Quraisy dari pihak ibu mereka ya, yang dulu punya jasa terhadap Quraisy, dan mereka pun memeluk Islam dan menetap beberapa hari di Madinah Al-Munawwarah. Utusan yang berikutnya ada, ini yang menarik, utusan dari kabilah Bani Thaqif ya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang pernah dulu mendatangi Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah ya, akhirnya sadar dan kemudian masuk Islam ya. Dia bersama dengan kabilahnya dari Taif. Jadi di Taif itu ada beberapa kabilah, di antara kabilah Bani Thaqif. Dia datang, namun sayang ya ketika dia kembali ke kaumnya, ya, di antara mereka ketika dia mengajak mereka untuk masuk Islam, ya, justru dia diserang oleh anak buahnya sendiri dan meninggal dunia. Ini Urwah bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Namun ya beberapa sepeninggalnya ya ada namanya Abdul Jalil ya, dan beberapa tokoh yang lainnya menghadap baginda Rasulullah SAW dan melakukan negosiasi. Jadi pada prinsipnya mereka sudah kalah dalam peperangan, tapi tidak mau mengaku begitu saja ya. Mereka menghadap baginda Rasul dan mau masuk Islam, tapi dengan syarat. Ya. Syaratnya apa? Dibolehkan melaksanakan beberapa hal. Misalnya mereka diperkenankan berzina, ya, diperkenan minuman keras, dibolehkan riba. Mereka minta dibebaskan agar tidak sholat gitu ya. Mereka dibiarkan menyembah Latta dan tidak merobohkan patung-patung. Ini inti ajaran Islam. Tidak mungkin ditoleransi oleh Rasul. Kata Nabi nggak bisa. Itu ya, inti ajaran Islam ya. Jadi tidak satu pun dari permintaan mereka ini diiyakan oleh Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya ya, awalnya mereka karena mereka menolak memang sudah cenderung kepada Islam, tapi walaupun Nabi menolak mereka dengan tawaran-tawaran tadinya, tapi akhirnya mereka memeluk Islam ya. Kabilah Bani Thaqif ya. Wan ini nih ceritanya panjang, tapi pada akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam ya. Yang tak kalah pentingnya juga ada kabilah dari mana? Ya, dari Hamadan ya. Ini sepulang Nabi dari Tabuk ya, mereka datang dan sempat terjadi perjanjian. Nabi menunjuk Malik bin Namat sebagai pimpinan mereka ya, dan Nabi juga mengutus Khalid bin Walid
ya, secara keseluruhan untuk menyeru mereka masuk Islam. Dan 6 bulan berada di sana, ya, mereka tetap menolak ajakan Rasulullah. Ya. Kemudian ya, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalid, dan Ali pun datang ke tempat tersebut, membacakan surat Rasulullah, menyuruh mereka masuk Islam, dan akhirnya mereka pun masuk Islam semuanya. Ali menulis surat kepada Rasulullah mengabarkan keislaman tersebut, ya, dan Nabi mendoakan kepada ya kabilah Hamadan ini, ya. Utusan dari Bani Fazarah ini juga menarik, ya. Para utusan ini datang menghadap baginda Rasul lagi-lagi sepulang Nabi pulang dari perang Tabuk. Jumlah mereka ada 10 orang, dan mereka pun menyatakan diri memeluk Islam. Nah, terakhir ya ada kabilah Bani atau utusan dari Najran. Ini orang-orang Nasrani yang berada di daerah arah ke Yaman, begitu kira-kira, ya. Ada 73 wilayah, ya, yang memiliki 100.000 prajurit, ya, berada di bawah kendali mereka, utusan Najran ini, ya. Mereka datang di tahun ke-9 Hijriah berjumlah sekitar 60 orang, 24 termasuk para bangsawanan, dan 3 orang merupakan pemimpin penduduk Najran, ya. Mereka kemudian melakukan dialog dengan baginda Rasul, bertanya tentang Isa, ya. Sempat tertunda jawabannya oleh Nabi karena Nabi menunggu wahyu. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya surat Ali Imran ayat 59 sampai 61, ya. Dan terakhirnya mereka minta melakukan mubahalah. Ya, mubahalah siapa yang benar? Ya, apakah Rasulullah atau Isa atau agama Nasrani? Diiyakan oleh Rasul Islam, ya, tapi begitu mereka siap bermubahalah, akhirnya mereka ngaku kalah, ya. Ngaku duluan, ya. Kami pasrah apapun yang kau minta dari kami. Demikian kata mereka. Terakhir ada utusan dari kabilah Bani Hanifah. Ini luar biasa, ya. Di antara mereka ada Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini awalnya tidak mau masuk Islam, tapi karena terpaksa setelah negosiasi bersama Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Karenanya keislamannya tidak tulhus, tidak ikhlas, dan ketika Nabi wafat, ya, sebelum Nabi wafat dia bahkan sempat murtad dan menjadi orang yang sangat berbahaya terhadap Islam pada waktu itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya, utusan-utusan yang lainnya, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, kita akan bahas pada video berikutnya insyaAllah. Tetap bersama kami di program kajian Sirat Nabawiyah melalui video pendek bersama saya, Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.